kemarin, apa yang akhirnya berhasil kamu kulik lah penyebabnya apalah, opo Ya, sampai nggak ada benang merahnya enggak? sebenarnya sih banyak variabelnya itu banyak. Satu yang biasa aku temukan itu ya pada dasarnya dia punya mental block yang standar dulu aja ya. Secara pribadi ya. Mental block, dia punya luka batin, dia punya ganjel lah. Misalnya memang ada satu hal di dalam dirinya yang memang bahasanya selalu mensabotase. Selalu mensabotase ketika orang ini mau mencapai prestasi, berarti begitu ya. Mungkin ada satu nilai yang nggak sengaja masuk dulu waktu dia masih kecil. Ini kan spesialisasinya kamu ya. Terus yang kedua, ada orang-orang tertentu. Memang kita tuh sebagai konselor atau kita sebagai konsultan itu dari awal itu kita memang harus bisa bedakan, atau dari perusahaan sendiri itu dari sistem rekrutmen sistemnya itu harus bisa bedakan antara orang yang masuk ini memang juara atau bukan juara kan begitu. Maksudnya begini, kalau orang kenapa kok kamu nilainya cuma 6 misalnya kayak gitu, iya soalnya bapakku gini, soalnya waktu aku belajar ibuku begini, soalnya tetanggaku begitu kayak gitu. Jadi dia selalu mencari kendalanya, masalahnya dari luar, dan tiba-tiba orang-orang kayak gini kita mau berdaya ya apapun akan susah karena dia cari blamingnya kan dia ke luar ya. Tapi kalau misalnya dari awal kita bisa dapetin orang-orang yang tim intinya itu adalah orang-orang, Pak saya mau dapetin duit 100 juta, apa yang harus saya lakukan dan seterusnya. Dan ketika dia datang lagi, dia Pak saya mengusahakan A B C D E, saya ada masalah di sini dan seterusnya, sebaiknya bagaimana. Tapi intinya adalah begini, akan jauh lebih mudah memang mendampingi orang yang juara untuk mencapai kejuaraan dia selanjutnya daripada mental pemenang lah daripada mendampingi orang yang kita memotivasi orang yang memang nggak punya daya hidup yang cukup ya blaming orang lah, cari alasan orang lah, yang memang tujuannya memang nggak besar macam-macam, itu memang akan jadi berat ya. Dari awal memang kita harus memilih memang. Berarti gini, dari kasus-kasus yang masuk itu masalahnya rekrutmen juga masalah juga berarti Bro ya? Rekrutmen akan jadi masalah kalau sistemnya tidak bisa membedakan antara orang yang memang ya, kalau sistem perekrutan karyawan itu kan mungkin masih mendingan ya. Maksudnya masih mendingan itu karena dia menggaji orang. Karena awalnya dia temanya menggaji orang, maka dia mengatur sedemikian rupa supaya orang yang masuk adalah orang yang cocok dengan perusahaan dia. Tapi kalau sistem MLM, asuransi ataupun agen properti itu kan serba agak beratnya adalah dari awal karena kita kepingin orang sebanyak mungkin. Bayangan mereka kan sebanyak-banyaknya orang bergabung gitu ya. Nggak dipilah antara oh ini konsumen, oh ini leader, oh ini apa kayak gitu-gitu. Ya udah, awalnya kita kelihatannya banyak, bisa merekrut orang sebanyak mungkin. Tapi dalam perjalanannya ketika orang itu tidak bergerak, dikarenakan memang bukan leader, memang sebatas konsumen atau sebatas orang yang memang bukan tipe leader atau tipe juara, ya akhirnya kita akan banyak buang waktu di orang-orang yang temanya bukan juara. Berarti kan gini Bro, kalau tadi kan istilahnya tentang SDM, rekrutmen tadi kan memang kalau rekrut karyawan itu kan bisa karena memang butuh karyawan ya, karyawan kan dibayar ya. Beda dengan kita dengan kan tidak mencari karyawan sebanyak-banyaknya, tapi kan kita mencari orang yang dengan satu orang ini bisa menyelesaikan banyak masalah kan gitu. Banyak yang perlu dilakukan. Tapi kalau sistemnya orang kita, misalnya kita pelaku MLM kan beda. Siapapun yang mau gabung pun, kalau perlu laler pun bisa mau join ya kita joinkan kan gitu. Tapi ya itu yang kemudian akhirnya jadi bom waktu kalau kita tidak bisa memilah. Oh ini konsumen, oh ini leader, oh ini siapa. Kita kan dorong laler tadi kan, kita prospek kan jadinya begitu. Kalau aku sih kalau misalnya dari sisi ke HRD kan memang ada prosedurnya, ada metodenya untuk rekrutmen karyawan ya begitu. Nah, tapi kan ilmu ini itu hanya aku nggak ngerti apakah hanya mampu dilakukan oleh para HRD ya, para yang bagian untuk rekrut karyawan di perusahaan. Tapi bisakah kalau menurutmu atau pengalamanmu adakah misalnya dari member apakah leader MLM kah atau properti kah atau asuransi kah yang punya kemampuan untuk memilah calon prospek tadi itu Bro, sehingga akhirnya dia tindak lanjutkan kan beda ketika dia rekrut, dia dapatnya laler, dia dapatnya leader, dia dapatnya
hanya sekedar konsumen, nah kan nanti treatment ke depannya beda. Apakah pengalaman ada orang yang bisa, leader yang bisa memilah itu? Aku kenal beberapa orang ya banyak orang luar biasa lah. Industri MLM itu kan menjadikan orang yang awalnya biasa menjadi tidak biasa dengan tempaan-tempaan khusus ya. Nah, aku kenal beberapa orang yang ketika dia sudah mengenal dirinya cukup baik, dia mengenal siapa marketnya yang cukup baik, maka dia membuat aturan untuk dia sendiri menjalaninya. Jadi maksud contoh gini, aku akan merekrut orang, aku akan mendampingi dia, misalnya contoh, aku akan mendampingi dia sebanyak 3 kali. Setelah tak dampingi 3 kali, dia akan tak suruh prospek sebanyak 3 kali di depanku sambil aku melihat. Ketika lihat memang bagus, memang sudah bisa dilepas, maka aku lepas. Tapi kalau aku sudah dampingi 3 kali dan 3 kali prospek, misalnya, ini misal contoh ya, contoh pendampingan. Ternyata memang tidak bisa ya sudah, maka aku tidak akan meluangkan terlalu banyak waktu. Nah, ada tema begitu. Ada tema orang yang, wah kalau aku ini tipe tak rekrut dulu semuanya, nanti mana yang serius baru tak dampingi yang serius. Yang penting kan dapat omset dulu. Ada yang tipe begitu. Ada tipe orang cari leader, dapat 1 leader didampingi duluan sampai orang leader ini bisa mandiri. Mandiri udah yang masalah. Ini resikonya biasanya kadang-kadang penghasilan orang yang dia rekrut lebih besar duluan, karena kan didampingi duluan sampai dia mandiri kan. Setelah itu udah mandiri baru dilepas sama dia, baru dia fokus di jaringan yang lain. Ada yang tipe-tipe begitu. Nah, itu kan tema tentang mengenal diri dulu. Kamu suka mau main tipe yang mana? Tapi memang kan maksudku dari tadi itu bicaranya adalah ya tidak semua orang memang juara. Ya, tidak semua orang memang juara. Akan lebih mudah lagi kalau kita sudah menemukan dia itu juara di mana. Kemudian kita tawarkan itu ada kejuaraan berikutnya di industri kami, misalnya contoh yang MLM, bisa asuransi, bisa agen properti, atau mungkin bisa masuk ke perusahaan kita, misalnya kita dealer mobil, dealer apa macam-macam, ya kan apapun itu ya bahasanya.